Perang Dunia Ketiga apakah telah dimulai? Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, Peter de Zimmerman, dalam artikelnya yang diterbitkan di www.military.com, menuliskan bahwa sesungguhnya Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Perang Dunia Ketiga ini berbeda dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua yang menggunakan senjata. Perang Dunia Ketiga menurutnya adalah pertempuran tanpa bom atau peluru. Dalam opininya yang dipublikasikan pada 29 Oktober lalu, Zimmerman mengatakan, musuh kita adalah virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Ini memiliki satu tujuan, yakni menaklukkan sel Anda dan mengubahnya menjadi pabrik untuk membuat lebih banyak virus. Demikian kata Zimmerman. Ia menguraikan bahwa Amerika Serikat telah kalah perang dengan sangat parah. Sekitar 400.000 tentara Amerika Serikat tewas dalam 43 bulan pertempuran dalam Perang Dunia Kedua. Sementara 203.000 orang Amerika Serikat telah tewas dalam 7 bulan pertama Perang Dunia Ketiga. Faktanya, orang Amerika terbunuh oleh virus ini dengan kecepatan 3 kali lebih cepat daripada tentara kita yang terbunuh oleh peluru Jerman dan Jepang. Zimmerman melanjutkan, selama beberapa bulan sepertinya Amerika Serikat menang. Tetapi, virus telah membuka front baru dan menjajah wilayah baru. Gelombang ketiga virus corona ini telah menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Terlepas dari optimisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tidak ada pengobatan yang terbukti ampuh untuk mematikan virus ini. Demikian juga Zimmerman bilang, tidak ada vaksin yang memberikan perlindungan nyata. Kita semua merupakan umpan meriam dalam perang ini, dan inilah saatnya untuk mengakui faktanya. Tapi kita bukannya tidak berdaya, sama seperti pasukan kita yang mengenakan pelindung tubuh sebelum berperang. Kita memiliki perlindungan fisik. Tetapi pertama-tama Zimmerman menjelaskan, misalkan sejumlah negara berhasil mendapat vaksin pada akhir tahun 2020. Jika seperti kebanyakan vaksin, ini hanya akan efektif 50% sampai 80%. Bahkan jika kita pernah mengalami suntikan, jika kita terpapar virus, kita dapat memiliki peluang untuk terinfeksi. Beberapa orang tidak sakit parah karena terinfeksi virus ini. Zimmerman memberi contoh putrinya terjangkit virus ini beberapa bulan lalu, kehilangan indera perasa selama 2 minggu dan merasa tidak enak badan. Dan kemudian dia bangkit kembali untuk normal. Tidak ada cukup Regeneron untuk semua orang. Penelitian terbaru mengatakan Remdesivir tidak banyak membantu. Misalkan kita mendapatkan vaksin dan mempercayainya, pergilah ke kerumunan di mana orang sakit ada, termasuk beberapa yang tidak tahu bahwa mereka adalah pembawa. Dan Anda memiliki peluang 1:200 untuk mati. Saya tidak akan menyeberang jalan jika saya pikir ada peluang 1 dari 200 yang akan menempatkan saya di peti mati. Untuk saat ini, Zimmerman mengatakan Amerika Serikat kekurangan pertahanan biomedis terhadap COVID-19. Vaksin tidak akan menjadi baju besi ajaib. Vaksin tidak selalu berhasil. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah bidikan Anda berhasil untuk Anda. Jika vaksin tersedia pada bulan November, yang menjadi pertanyaan adalah kapan Anda bisa mendapatkannya? Tidak bisa dengan segera. Mungkin berbulan-bulan sebelum tersedia cukup untuk setiap orang Amerika. Mungkin perlu 2 tembakan, beberapa minggu untuk memberi Anda peluang kekebalan yang baik. Dan akan memakan waktu berbulan-bulan untuk mengantri semua orang dan membuat mereka terlindungi. Mungkin tidak sebelum Juni. Namun Zimmerman mengatakan, setiap orang memiliki pertahanan fisik yang baik melawan COVID-19. Pertahanan itu jauh lebih pasti memberikan perlindungan bahkan daripada vaksin. Pertahanan fisik itu jauh di masa depan dan perlindungan fisik akan menjadi penting untuk membasmi serangga ini. Kekebalan kawanan tidak berhasil di Swedia, dan bagaimanapun untuk mencapai sana akan menelan korban 100.000 nyawa. Alat yang paling sulit digunakan dalam epidemiologi adalah karantina. Tinggal di rumah, mengunci ekonomi, tahan sampai tidak ada kasus baru. Dengan karantina yang ketat, penyakit ini akan menghancurkan 150.000 nyawa yang lalu. Karantina berfungsi, tetapi orang tidak menyukainya. Bahkan membatasi perilaku publik itu sangatlah sulit. Zimmerman mengatakan setiap orang juga memakai pelindung tubuh antivirus, sama seperti putri orang lain, seorang non-pejuang di Afghanistan memakai baju besi.
Masker yang baik akan mencegah 50% hingga 90% infeksi COVID. Itu lebih melindungi daripada baju besi keramik dan helm yang diberikan seorang prajurit. Jika Anda tidak mau berpatroli di zona perang tanpa helm, jangan tinggalkan rumah tanpa perlengkapan antivirus Anda. Ini bukan masalah keberanian atau kejantanan, itu masuk akal. Lindungi diri Anda dan lindungi keluarga Anda. Pakailah masker. Demikian ajakan Zimmerman. Di sisi lain, militer Rusia akan terjunkan tank T-72B3 versi baru medan tempur. Tank tempur utama milik militer Rusia, yakni T-72B3, baru saja selesai melalui tahap pembaruan dan telah siap diterjunkan untuk bertugas. Peluncuran kembali tank T-72B3 medan laga diumumkan langsung oleh produsen pertahanan Uralvagonzavod pada Kamis 5 November waktu setempat. Uralvagonzavod telah mengirim sejumlah tank T-72B3 yang ditingkatkan kemampuannya ke Kementerian Pertahanan Rusia. Lebih lanjut, Uralvagonzavod menjelaskan bahwa tank T-72B3 telah menerima mesin baru yang lebih kuat, sistem kendali tembakan yang lebih canggih, kamera pengawas di bagian belakang, dan pembaruan tampilan mekanik pengemudi. Perusahaan tersebut juga menjelaskan bahwa saat mengembangkan tank T-72, pakar mengintegrasikan potensi peningkatan substansial yang secara aktif digunakan saat ini. Peningkatan tersebut telah mencakup semua sistem, meningkatkan kemampuan manuver kendaraan, dan meningkatkan daya tembak, serta pelindungan mereka termasuk perisai lapis baja. Pembaruan tank T-72B3 dilakukan di bawah rencana Kementerian Pertahanan Rusia yang menghendaki tank tempur utama mereka menjalani perombakan besar-besaran dan ditingkatkan ke level T-72B3. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya baru saja menerima usulan dari para pakar dalam gelaran International Army Games untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan tank T-72. Usulan tersebut akhirnya melahirkan modifikasi ke tank T-72B3M yang unggul dari tank negara lain dalam beberapa aspek. Saat ini, Rusia berencana meningkatkan kemampuan semua tank T-72 mereka untuk menyesuaikan diri dalam beragam situasi pertempuran. Saat ini, Rusia berencana meningkatkan kemampuan semua tank T-72 mereka untuk menyesuaikan diri dalam beragam situasi pertempuran.